Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menyampaikan persoalan-persoalan ekonomi pertanian. Persoalan ekonomi pertanian yang akan kita sampaikan, yang pertama itu adanya jarak waktu atau gestation period yang lebar antara pengeluaran dan penerimaan. Kemudian yang kedua adalah pembiayaan pertanian. Yang ketiga tekanan penduduk. Yang keempat adalah pertanian subsisten. Nah, yang pertama yaitu gestation period. Gestation period itu biasa terjadi pada usaha tani yang bersifat musiman. Sebagai contoh adalah tentang beras atau padi. Nah, ini karena ada musim penghujan, kemudian ada musim kemarau, maka model kurva tentang harga beras itu mulai Agustus 2019 sampai dengan Juli 2020 itu ada fluktuasi. Jadi pada harga yang paling tinggi yaitu di daerah bulan April. Nah, apa dampaknya? Dampaknya adalah adanya fluktuasi harga, kemudian petani kehabisan dana sebelum panen. Bagaimana cara mengatasi persoalan tersebut? Yang pertama adalah ini biasanya digunakan untuk petani, yaitu diversifikasi usaha, kemudian rotasi tanam dengan umur yang berbeda, kemudian menyimpan hasil, kemudian menjual pada sepanjang waktu. Ini tuh kalau punya dana. Kemudian pembangunan pertanian, pasarna, kemudian teknologi budidaya, kemudian teknologi pemulihan tanaman. Itu terutama dalam rangka supaya umurnya pendek. Kalau teknologi budidaya dan pembangunan pertanian dalam rangka untuk supaya bisa mengatasi musim, jadi menjadi lebih banyak. Jadi artinya biasanya 1 tahun sekali menjadi 2 tahun sekali. Nah, kalau secara khusus semuanya ini akan bisa dilakukan apabila itu tanpa campur tangan pemerintah, maka menggunakan perusahaan pertanian. Seandainya ada perusahaan pertanian, maka ini sudah bisa diatasi karena lebih luas. Nah, kemudian untuk kebijakan pemerintah, apa yang harus bisa dilakukan yaitu stabilitas harga, selling price dan floor price, harga tertinggi dan harga terendah. Kemudian penyediaan sarana kredit yang murah, kemudian pembangunan pertanian. Nah, yang kedua adalah tentang pembiayaan pertanian. Petani biasanya ini miskin. Nah, kenapa miskin? Karena biasanya luas lahannya yang sempit. Jadi kalau kita melihat luas lahan yang dimiliki oleh petani di Indonesia, itu penggunanya adalah 27 hektar, sedangkan petani gurumnya adalah 15 juta. Sehingga petani gurum itu rumah tangga ya. Jadi 27 juta rumah tangga, 15 juta rumah tangga, sehingga jumlahnya adalah 58,07%. Itu untuk petani gurum yang di bawah setengah hektar. Nah, persoalannya adalah adanya kemiskinan pembiayaan itu. Nah, apa yang menyebabkan luas lahan yang sempit? Jadi kalau luas lahannya itu sangat sempit, tidak mungkin orang itu kaya, karena hasil yang diperoleh adalah sedikit. Itu petani gurum tadi. Cara mengatasinya adalah ya perusahaan pertanian. Pemerintah itu memberikan kredit murah, mudah, dekat, tepat waktu. Kemudian memfasilitasi manajer profesional untuk bangun perusahaan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tekanan penduduk. Kalau kita lihat tekanan penduduk dari tahun 2013, 14, 15 trennya adalah naik.
Sedangkan luas sawah itu trennya adalah menurun, sehingga dampaknya adalah persediaan tanah pertanian menjadi semakin sempit, penggunaan tanah semakin tidak efisien, produksi bahan makan per jiwa menurun, kemudian bertambahnya pengangguran. Nah, cara mengatasinya intensifikasi, ekstensifikasi teknologi tepat guna, kemudian industrialisasi. Ya, untuk itu, untuk pemerintah yang harus dilakukan adalah bisa buka lapangan pekerjaan alternatif sehingga penduduk yang di bidang pertanian menjadi sedikit, sehingga bisa menguasai luas lahan yang lebih luas. Kemudian membuka lahan baru, pengaturan tata ruang supaya tanah-tanah pertanian tidak dikuasai oleh sektor lain. Kemudian pengembangan teknologi. Nah, yang berikutnya adalah pertanian yang subsisten. Jadi penduduk Indonesia itu sebagian besar masih subsisten. Kalau kita lihat datanya adalah kalau usaha tani komersial itu lebih besar atau sama dengan 10 hektar, sedangkan yang lebih kecil kita namakan usaha tani subsisten. Maka kalau kita lihat adalah pertanian komersial itu hanya dinikmati oleh 0,31% penduduk rumah tangga keluarga. Jadi masih banyak sekali yang subsisten, yaitu 99,69%. Nah, apa dampaknya? Dampaknya petani itu miskin dan terus miskin karena tidak mampu untuk menghasilkan hasil yang lebih banyak. Usaha taninya tidak efisien. Nah, cara mengatasinya adalah membuat jadi komersial, yaitu perusahaan pertanian. Nah, kebijakan pemerintah yang harus dilakukan adalah memfasilitasi tenaga manajer profesional. Nah, kemudian dari semuanya itu kesimpulannya adalah bagaimana cara mengatasi supaya persoalan-persoalan ekonomi pertanian itu bisa teratasi, yaitu dengan jalan mendirikan perusahaan pertanian. Nah, caranya gimana? Caranya yang pertama adalah petani yang subsisten itu bergabung membuat perusahaan dengan saham senilai lahan yang dimilikinya. Kemudian tahap awal pemerintah harus memfasilitasi bantuan tenaga manajer profesional untuk mendirikan perusahaan. Karena kunci utama berhasil dan tidaknya usaha pertanian yaitu manajer yang profesional ini. Kalau ditangani oleh tokoh masyarakat atau mungkin petani setempat, ini mungkin akan kesulitan, sehingga perlu adanya bantuan dari pemerintah untuk mencarikan sebagai tantangan. Biasanya senang para manajer tersebut. Nah, keperluan dana untuk pembangunan perusahaan diberi pinjaman pemerintah tanpa bunga. Petani pemilik lahan atau saham, anggota keluarga dan penduduk sekitar diprioritaskan menjadi karyawan. Jadi demikian kira-kira persoalan ekonomi pertanian dan bagaimana cara mengatasinya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.